Wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data struktur array. Kali ini diantaranya adalah definisi array, deklarasi dan alokasi, kemudian contoh menggunakan array dan bagaimana melewatkan array pada suatu fungsi. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, mengapa kita perlu menggunakan array. Misalnya terdapat sebuah kasus di mana Anda diminta untuk menyimpan 5 data nilai ALPRO dan mencetak data nilai ini sesuai dengan urutan yang diinginkan oleh user. Misal user ingin mencetak nilai ALPRO ke-4, maka program harus mencetak nilai 55 karena di dalam tabel ini nilai keempat adalah 55. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Mungkin saja kita bisa menggunakan 5 buah variabel untuk menyimpan nilai ALPRO ini. Yang kalau kita definisikan, maka akan ada nilai ALPRO 1, nilai ALPRO 2, sampai nilai ALPRO 5 dengan tipe integer. Kemudian, langkah berikutnya, maka ketika kita mendeklarasikan kelima variabel ini, akan tersimpan di dalam memori, yaitu 5 kotak untuk menyimpan nilai ALPRO 1, nilai ALPRO 2, dan seterusnya. Nilai yang tersimpan di dalam memori itu adalah hasil dari assignment dari program, yaitu nilai ALPRO 1 diisi dengan 89 sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Kemudian nilai ALPRO 2 dengan 67 dan nilai ALPRO 5 dengan 80. Kemudian berdasarkan kasus yang tadi disampaikan, bagaimana jika user ingin menampilkan data nilai sesuai dengan urutan yang diminta? Misalnya user menginputkan 5, maka nilai yang harus ditampilkan adalah 80. Jika user menginputkan 1, maka harus menampilkan 89. Karena kita menggunakan variabel satu buah untuk setiap nilai ALPRO ini, misal user menginputkan 4, maka nilai 4 keempat harus dicetak. Apabila kita menggunakan data seperti ini, kode seperti ini, yaitu kita baca urutan yang diminta user, lalu kita cetak nilai ALPRO keempat. Ini adalah cara yang manual, artinya nilai 4 yang diinputkan ini tidak ada hubungannya dengan yang di-outputkan. Kenapa? Karena berapapun input yang dimasukkan oleh user akan tetap menghasilkan nilai ALPRO 4. Sedangkan yang diminta oleh kasus adalah ketika user menginginkan data yang kelima yang dicetak, ya maka harusnya output menghasilkan 80. Nah, sekarang kita akan coba kode seperti ini apabila user menginputkan 5. Di sini ketika user menginputkan 5 seharusnya muncul 80, maka yang terlihat di sini adalah 55. Maka artinya tentu ini adalah logika yang salah. Lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan data dari kelompok nilai ini berdasarkan urutan atau posisi dari datanya? Nah, solusi ini menunjukkan bahwa kelima data nilai ALPRO tidak dikelompokkan dalam satu buah kelompok data, sehingga data yang ada di dalam kelima variabel ini terpisah dan tidak dikelompokkan menjadi sebuah data yang saling terkait. Nah, bagaimana agar dapat menyelesaikan solusi ini? Maka kita harus mendeklarasikan atau menyiapkan kelompok-kelompok data yang saling terkait, yang memiliki indeks atau referensi atau nomor urut, sehingga berapapun input dari user yang menunjukkan urutan, kita dapat menampilkan value atau nilai dari variabel tersebut berdasarkan urutan itu.
Itulah yang akan disebut dengan array yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari array. Berikut adalah ilustrasi array. Array adalah sekelompok lokasi memori yang terkait dengan nama dan tipe data yang sama. Perhatikan di dalam gambar ini menunjukkan suatu ilustrasi array yang berisi kelompok data. Di sini kita lihat datanya ada min 45, 6, 0, 72 dan seterusnya. Data ini menunjukkan bilangan integer dengan nama yang sama. Perhatikan setiap data itu memiliki nama yang sama yaitu C. Nah, kemudian dibangun dari tipe data yang sama. Kemudian array itu kalau kita bayangkan secara nyata, ini sama seperti tabel yang memiliki beberapa baris di dalam tabelnya. Baris ini menunjukkan suatu elemen dari array dan setiap elemen memiliki posisi atau indeks. Perhatikan setiap baris memiliki indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 11 menunjukkan indeks atau posisi dari elemen array. Indeks disebut juga dengan subscript. Ini menunjukkan nomor posisi setiap elemen array-nya. Misalnya apabila kita mau menampilkan nilai 0, maka kita harus memanggil nama array C indeks ke-6. Nah, perhatikan di sini indeks yang digunakan dalam mengakses array itu menggunakan bilangan bulat dari 0, 1 sampai 11, yaitu sebanyak panjang array dikurangi 1. Oke, ini adalah ilustrasi dari array, sekelompok lokasi memori yang terkait satu sama lain, atau mudahnya array ini adalah sekelompok data yang memiliki tipe data yang sama dengan satu buah nama variabel. Kita akan coba mengenal lebih dalam lagi mengenai array. Perhatikan, gambar ini menunjukkan suatu ilustrasi array yang memiliki nama variabel array C bertipe integer. Perhatikan semua data di dalam array ini adalah sebuah bilangan bulat dan memiliki 12 elemen. Kenapa? Karena terdapat 12 baris di dalam tabel array ini. Kemudian nomor posisi elemen array ditunjukkan dengan indeks di dalam kurung siku. Perhatikan kalau kita lihat di dalam penomorannya C siku 0, artinya array C indeks ke-0 yaitu minus 45. Array C indeks ke-11 adalah 78. Angka di dalam kurung siku disebut dengan indeks atau subscript. Itu menunjukkan nomor posisi, referensi, indeks dari kelompok data ini. Kemudian, indeks pertama array selalu dimulai dari 0. Maka untuk indeks pertama yaitu adalah C indeks ke-0 sama dengan min 45. Hati-hati bedakan elemen dengan indeks. Kalau kita katakan sebutkan berapa nilai dari elemen kelima, maka elemen kelima itu adalah array C indeks ke-4 karena indeks dimulai dari 0. Artinya elemen kelima dari array C adalah 1543, yaitu dari C indeks ke-4. Kemudian data array C elemen keempat adalah C indeks ketiga. Ingat, elemen berbeda dengan indeks. Elemen menunjukkan urutan dari setiap elemen array-nya, indeks itu menunjukkan posisi yang dimulai dari 0. Maka elemen keempat adalah array C indeks ketiga, yaitu 72. Kemudian nama array itu sama halnya dengan penamaan variabel, tidak diawali dengan angka, kemudian diawali dengan huruf, seperti halnya kita membuat nama variabel.
Kemudian tadi sudah disinggung indeks atau subscript itu adalah bilangan bulat, artinya indeks menunjukkan posisi urutan indeks di mana elemen array akan diakses. Nah, ini adalah beberapa elemen penting dari array yang harus diperhatikan. Ada nama variabel array, ada jumlah elemen array, ada indeks atau subscript, ada tipe data array, dan ada bagaimana cara kita mengakses suatu array, yaitu dengan memanggil nama array, lalu siku dan indeksnya. Seperti itu. Sekarang kita akan coba mengelola array. Pada dasarnya, array yang berisi tipe data integer itu bisa dikelola seperti halnya variabel bertipe integer. Hanya perbedaannya di dalam array kita harus menentukan indeks, kita harus memanggil indeks dari arraynya. Kalau kita mau menjumlahkan dua buah elemen array, ya maka kita tentukan elemen array ini indeksnya yang keberapa, posisinya yang keberapa. Tidak cukup hanya memanggil nama variabelnya saja. Di sini misalnya diketahui ada variabel A nilainya 4 dan B nilainya 1. Maka kita bisa mencari elemen array C yang indeksnya A ditambah B. Maka C indeks A ditambah B itu sama dengan C 4 ditambah 1, yaitu adalah array C indeks kelima. Sekarang kita lihat array C indeks kelima adalah 89. Ini harusnya di sini 89. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan elemen-elemen array dalam sebuah array. Kita bisa menjumlahkan elemen-elemennya. Contohnya di sini, berapa jumlah 6 elemen array pertama. Nah, kita bisa menjumlahnya secara manual, yaitu dengan kita panggil nama arraynya. Jangan lupa, karena array ini kelompok data, ya maka kita harus tentukan, spesifikasikan arraynya mau elemen keberapa, indeks yang keberapa. Maka 6 elemen pertama maka adalah dari C ke 0 sampai C ke 5. Maka bagaimana cara menjumlahnya? Cara menjumlahnya adalah C ke 0 ditambah C ke 1, C ke 2 sampai C ke 5. Artinya C ke 0 adalah min 45, C ke 1 adalah 6, C kedua adalah 0, C ketiga 72, dan C keempat 15, 43, dan yang terakhir C kelimanya adalah minus 89. Dijumlahkan maka menghasilkan 1487. Kita bisa juga menjumlahkan elemen di dalam suatu array. Berikutnya, selain menjumlahkan, kita juga bisa mengkali atau membagi. Misalnya berapa hasil bagi elemen ketujuh dengan 3. Ingat, elemen ketujuh artinya array indeks ke-6. Di sini array indeks ke-6 adalah 0. Maka 0 dibagi 3 hasilnya 0. Nah, ini adalah bagaimana kita mengelola array. Perhatikan, ketika kita mau memanggil atau mengakses sebuah elemen array, maka kita harus memanggil nama variabelnya. Di sini nama variabel arraynya adalah C, diikuti dengan indeksnya. Cara memanggil indeks itu dengan menggunakan kurung siku. Seperti ini. Untuk membagi elemen ke-7 dengan 3, maka kita harus panggil elemen ke-7 itu adalah array C indeks ke-6. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mendeklarasikan suatu array? Kita akan melihat bagaimana deklarasi array dalam bahasa C dan juga dalam bahasa Pascal. Di dalam bahasa C, untuk mendeklarasikan array mirip seperti kita mendeklarasikan variabel, hanya perbedaannya terdapat panjang array yang harus kita definisikan. Di sini misalnya kita membuat suatu deklarasi array yang array ini memiliki tipe integer, maka diawali dengan tipe data integer, diikuti dengan nama arraynya apa, dan panjang arraynya berapa. Untuk menulis panjang array, siku, indeks, siku. Seperti itu. Ini adalah cara mendeklarasikan sebuah array yang sudah kita tentukan di awal panjang arraynya berapa.
Kemudian di dalam bahasa Pascal sama halnya dengan mendeklarasikan variabel, tapi ada tambahan, yaitu diawali dengan nama array-nya. Titik 2 ada kata kunci array of. Untuk panjang array-nya diawali dengan 1 titik-titik n. 1 ini menunjukkan elemen pertamanya mulai dari mana. Apabila dari 1, maka 1 sampai berapa. Misalnya 5 elemen, ya berarti 1 sampai 5. 1.5. Perhatikan tipe datanya menggunakan kata kunci of integer. Nah, ini bagaimana mendeklarasikan dalam bahasa Pascal. Diawali dengan nama array, diikuti dengan array of, panjang array-nya 1.n, kemudian tipe datanya of integer. Sekarang kita akan berikan contoh mendeklarasikan suatu array. Misal kita mendeklarasikan sebuah array dengan nama array nilai alpro, yang mana memiliki 6 panjang array, artinya memiliki 6 elemen array, yang nilai alpro ini setiap elemennya bertipe integer. Perhatikan, elemen array itu memiliki tipe data yang sama. Jadi ketika kita deklarasikan integer, ya maka semua elemennya itu adalah bilangan bulat. Nah, ketika kita mendeklarasikan ini, maka di dalam memori disediakan 6 buah kotak memori yang dikelompokkan, yang mana karena ini baru dideklarasikan, di dalamnya masih disebut dengan array kosong. Ada array kosong sebanyak 6 elemen. Kemudian contoh berikutnya mendeklarasikan dengan melakukan inisialisasi. Nah, misalnya kita akan mendeklarasikan sebuah array namanya nilai alpro dengan 6 elemen, dan kita mau langsung menginisialisasi isi array-nya langsung. Maka kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Deklarasi sama dengan, perhatikan karena array ini kumpulan kelompok dari data, maka untuk mengisinya kita berikan kurawal buka, lalu kita tuliskan elemen isi dari array-nya. Posisi menunjukkan indeks, artinya 89 ini adalah indeks ke-0 dari array nilai alpro. 67 indeks ke-1, 78 indeks ke-2, 55 indeks ke-4, 80 indeks ke-4, dan 43 indeks ke-5. Perhatikan, di sini adalah deklarasi dengan assignment. Kita melakukan inisialisasi dengan menambahkan daftar inisialisasi. Kita mengisi langsung nilai di dalam deklarasi. Nah, lalu bagaimana deklarasi array dalam bahasa Pascal? Nah, di sini sebelum ke sana, ini adalah representasinya. Terdapat variabel nilai alpro yang merupakan array yang memiliki 6 elemen yang sudah diisi, yang sudah diinisialisasi dengan nilai yang sudah dituliskan di sini. Oke, berikutnya bagaimana dalam Pascal? Nah, untuk dalam Pascal, misal di sini nama array-nya nilai alpro titik 2, karena ada 6 elemen, maka indeksnya 1.6 of integer. Maka di sini ilustrasinya terdapat sebuah array kosong yang berisi 6 elemen. Nah, lalu bagaimana membuat sebuah deklarasi yang sekaligus inisialisasi? Di dalam Pascal hanya ditambahkan sama dengan kurung 89 isi array-nya. Nah, maka ini akan menggambarkan seperti ini. Ada nilai alpro dengan 6 elemen yang sudah terisi. Jadi, ketika dideklarasikan langsung diinisialisasi. Apabila kita buat dalam bentuk variabel, itu sama dengan misalnya kita melakukan inisialisasi sebuah counter. Misalnya counter i, integer i sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini adalah deklarasi array. Berikutnya kita akan coba membuat sebuah array dalam bentuk latihan.